Fakta atau enggak? Bener nggak kalau rumahnya orang Turki itu bersih banget dan nggak boleh ada debu sedikit pun? Merhaba guys, Happy New Year. Mutlu yıllar. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat datang di 2021. Jadi ini video kami pertama kali di tahun 2021. Ini hari ini tanggal 1 bulan 1 2021. Jadi di video kali ini aku bakal mau ceritain gimana sih tahun baru di Turki, seramai Indonesia kah atau berbeda. Nanti aku bakal jelasin, terus aku juga mau jawab pertanyaan kalian di Instagram karena aku buka question di Instagram. Buat kalian yang belum follow, kalian bisa follow. Sekarang aku mau jawab fakta atau enggak dari pertanyaan-pertanyaan kalian. So langsung ikutin aja videonya. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan dari kalian. Fakta atau enggak? Bener nggak kalau rumahnya orang Turki itu bersih banget dan nggak boleh ada debu sedikit pun? Itu fakta, tapi bukan berarti nggak boleh ada debu sedikit pun juga, nggak lebay gitu. Maksudnya tapi mereka tingkat kebersihannya itu 3 kali lipat lah daripada kita di Indonesia. Dorma yok. Türkiye evde çok temiz. Evet doğru. Niye? Çünkü Önemli. bizde temizlik önemli. Evet. Jadi kebersihan untuk mereka itu penting banget, apalagi kalau ada tamu. Mereka walaupun cuman tamunya itu cuman sekedar kayak tetangga, tapi mereka harus benar-benar harus bersih. Jadi kayak kalau kita biasanya bersih-bersihnya tuh kayak misalkan ada selamatan atau ada acara, baru kita yang benar-benar bersihin rumah itu yang benar-benar sampai bersih. Nah kalau mereka itu bersih-bersihin kayak gitu tuh setiap hari guys. So kita lanjut. Kan nanya di Turki masih banyak nggak yang nikah sama sepupu? Itu fakta sih, masih kayaknya sampai sekarang. Örnek evlilik ama kuzen gibi, aynı kuzen gibi. Hala var mı? Var. Evet, o zaman 4. Hı hı. Itu fakta. Jadi kayak adanya Amit juga nikahnya sama sepupunya sendiri. Tapi kayak sepupu 2 kali kayak gitu. Jadi di sini tuh emang rata-rata malahan jarang, zaman dulunya ya, sampai zaman sekarang tuh masih ada, tapi zaman dulu banget itu kebanyakan rata-rata malahan sama keluarga-keluarga yang kenal. Jarang banget kayak misalkan mereka kan punya kayak marga gitu ya. Biasanya mereka itu nikahnya sama soyadi yang sama gitu biasanya. Jadi sampai sekarang pun masih ada, walaupun udah nggak terlalu banyak kayak dulu, tapi tetap masih ada. Oke lanjut. Kalau kita di sini ngomongnya kalem gitu, kalau orang di sana ngomong keras-keras ya. Bizde Indonesia konuşmak sakin gibi ama Türkiye'de örnek konuşmak, normal konuşmak sadece de en son çok gibi. Aynı kızgın gibi yapmak. Evet, doğru. Jadi itu fakta emang guys. Sebenarnya itu sama kayak kita juga, kayak kita misalkan kayak suku Bugis gitu ya kan. Jadi misalkan aku kan memang ada darah Bugis juga dari pihak mama. Nah jadi kalau ada pihak dari mama, keluarga ngobrol itu benar-benar kayak orang lagi berantem. Padahal sebenarnya mereka ngomong biasa aja. Nah sama di Turki juga gitu, ngomongnya tuh nyaring-nyaring kayak teriak-teriak gitu, padahal mereka ngomong biasa. Apalagi kalian bayangin gimana kalau mereka berantem, ngomong biasa aja udah kayak orang berantem guys. Jadi itu sebenarnya fakta guys. Oke kita lanjut. Yang wajib militer hanya pria Turki. Apakah wanita Turki juga dari dan sampai umur berapa wajib militer? Itu fakta, tapi wajib militer di sini cuma untuk cowok, cewek enggak ada. Asker sadece erkek, evet, kadın değil. Kadın var ama sadece ofis gibi. Ofis asker gibi. Bebeğim asker vacip gibi sadece Erkek. erkek, evet. Normali yaş kaç gibi? 20. 20'de aç gibi. Hı hı. En son? En son 30. Jadi yang wajib militer itu cuman cowok, sebenarnya yang cewek juga ada, tapi mereka bukan wajib militer, tapi mereka kerja, tapi itu biasanya cuma di bagian dapur atau misalkan bagian adminnya gitu doang. Tapi kalau untuk yang wajib militer untuk warga itu cuman cowok.
dan mulai umur 20 tahun itu udah bisa daftarkan wajib militernya sampai terakhir itu umur 30. Sekarang wajib militer 6 ay sadece, evet. Evet. Önce de 1 yıl. 1 yıl. Ondan before 1,5 yıl. Yavaş yavaş azaltır. Jadi dulu banget itu 1,5 tahun wajib militernya, terus beberapa tahun yang lalu itu 1 tahun, dan sekarang wajib militernya cuma 6 bulan. So kita lanjut. Di Turki kasus KDRT banyak bener nggak sih tuh dengar-dengar kayak gitu kak? Ini aku bukan mengejudge negaranya ya, tapi kayak aku berbicara fakta tentang apa yang aku lihat, apa yang aku dengar selama aku stay di sini. Jadi KDRT di sini emang cukup tinggi di Turki, entah itu mixed marriage, misalkan Turki sama negara apa gitu, atau Turki sama Turki. Kebanyakan kasus KDRT di sini lumayan tinggi. Jadi itu penting juga buat kalian, misalkan dari negara manapun sih sebenarnya. Jadi kayak kita pastiin dulu karakter suami kita itu gimana, karena kita nanti pasti kebanyakan yang mixed marriage pasti ikut ke negara suami, dan kita nggak punya siapa-siapa di sini. Walaupun punya suami dan keluarga suami, tetap intinya kita nggak punya keluarga inti kita sendiri di negara sini. Jadi kalau bisa kita harus cari tahu dulu gimana karakter suami. Jangan kayak mentang-mentang dia bule, kita bakal tinggal di luar negeri, tapi gimana kehidupan kita setelah kita menikah di negara suami. Çok mu koça bu gibi yapma kadın gibi Türkiye? Çok yok ama az da var yani. Bazen haberlerde biz görmek var ya. Evet. Jadi emang kebanyakan juga di berita-berita tuh kebanyakan gitu. Jadi gimana ya? Sebenarnya tuh karena aku stay di sini ya, jadi aku ngambil contohnya di Turki. Jadi mereka itu emang rata-rata temperamental, jadi kayak emosi mereka itu cepat terpancing, cepat emosian. Jadi sama-sama juga si cewek Turki kan mereka watak mereka tuh emang keras, mau cewek mau cowok sini rata-rata tuh watak mereka tuh emang keras, disiplin gitu kan. Jadi kayak ibarat kata batu ketemu batu, nah gitu guys. Jadi tuh kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi fakta. Oke, lanjut. Cewek Turki keras-keras. Nah, yang kayak tadi aku bilang, di sini tuh benernya bukan ceweknya doang, tapi memang cewek cowok itu bener-bener sama-sama orangnya keras. Watak mereka itu keras kepala. Sebenarnya kayak Ahmed, kayak kalian lihat Ahmed orangnya sabar, tapi tetap dia orang Turki guys. Jadi tetap pasti ada watak keras kepalanya dia tuh ada. Cuman sejauh ini memang jarang banget ada cowok sesabar Ahmed, tapi tetap aja Ahmed ada watak keras kepalanya karena ya namanya juga orang Turki. Oke, lanjut. Benar nggak kak kalau di Turki pas cerai anaknya ikut bapaknya? Bisa dibilang fakta juga, karena tergantung mereka cerainya kenapa. Misalkan ya dari pengalaman aku dengar dari gelin-gelin yang lain. Jadi kalau di Turki sebenarnya anak ikut itu ke orang tua siapa tergantung kasus mereka cerai gimana. Misalkan mereka kasus cerainya karena si istri selingkuh gitu kan, si hakim jadi ngasihkan anak ke si suami. Tapi kalau misalkan mereka cerainya baik-baik aja, misalkan cerainya memang mereka udah ngerasa nggak cocok, itu anak biasanya tetap ikut ke mamanya. Örnek o boşanma o zaman çocuk normali go baba mı yok? Normalde bu anne. Normali go ama boşanma ne hakkında gibi bu gibi. Farklı duruma göre. Hakim görme gibi. Örnek anne kötü, anne. Kötü anne, örnek anne kötü, psikolojik hasta. O zaman baba. Ama baba kötü, o zaman anne bu. Jadi tetap tergantung kenapa dulu mereka cerainya. Jadi misalkan kalian punya kenalan mungkin, terus dia kok anaknya sama dia gitu kan, sama si doi gitu, misalkan kayak gitu. Nah berarti bisa jadi dia cerai karena istrinya yang bermasalah.
Oke lanjut, cewek Turki jarang pakai jilbab. Bisa dibilang fakta juga. Turkish kadın saf kapalı yok, çok yok gibi. Normal. Örnek Avrupa'da Normal. en çok da seksi kadın gibi. Ama biz FD'de en çok da Anadolu'da. kapalı. Evet. Jadi tergantung sebenarnya guys. Turkinya di daerah mana. Kalau misalkan kalian ke Istanbul, daerah Eropa kayak ke Galata, Eminönü itu mungkin banyak cewek-cewek pakaiannya masih kurang tertutup. Tapi kalau misalkan kalian main-main ke Istanbul bagian Asia, daerah kami itu alhamdulillah itu perempuan yang berjilbabnya lebih banyak. Jadi tergantung lagi sama sih kayak kita di Indonesia. Walaupun di sini memang juga negara Islam, tapi mereka negara sekuler. Jadi kebanyakan masih kayak ateis juga banyak di sini. Jadi walaupun keluarganya misalkan Islam tapi dianya ateis gitu. Jadi tergantung individu masing-masing juga. Dan memang kebanyakan emang lebih banyak Indonesia sih yang perempuan berjilbabnya daripada di Turki. Walaupun di Turki terkenalnya negara Islam juga. Oke guys, sebenarnya ini masih ada, cuma nanti durasinya kepanjangan karena kita bakal jelasin lagi gimana sih suasana tahun baru di Turki. So, kita langsung lanjut bahas. Oke guys, sekarang kita lanjut membahas gimana sih tahun baru di Turki. Seru nggak? Sama kayak di Indonesia nggak? Bakar-bakar atau misalkan main kembang api atau tiup trompet jam 12 malam. Jadi sebenarnya di Turki ini karena lagi lockdown guys. 4 hari kita lockdown di rumah dari Kamis malam sampai nanti Senin pagi baru boleh keluar rumah kecuali ke market. Kalau misalkan kayak untuk nongkrong-nongkrong gitu nggak boleh. Jadi sebenarnya tahun baru di Turki itu juga sebelum lockdown pun itu sebenarnya nggak serame Indonesia, nggak serame kayak mungkin ada kayak bakar-bakar, manggal atau misalkan main kembang api, tapi nggak serame kita di Indonesia karena menurut mereka di sini tuh kayak dosa, kayak haram. Örnek yeni yıl gecesi gibi Türkiye 2 yıl önce bu gibi çok yapmak parti yok da siz. Vardı ama çok yok normali. Sadece home gibi normal gibi normal gece. Evet, normal akşam gibi, normal gün gibi. Ama örnek Asyaksız gibi olabilir, yapmak parti gibi olabilir ama Var. normalde yok. Yasak. Normalde yok tabii. Ekstra şimdi lockdown yasak Hı hı. yoktu gibi. Yok, bizim aynı hayat gibi. Jadi sebenarnya di Turki tuh nggak lockdown aja guys, sebenarnya mereka biasa aja sih kayak biasa aja kayak sama kayak malam-malam biasa aja. Jadi nggak terlalu yang kayak prepare kita bakar-bakar ayam, kita bakar jagung kayak gitu-gitu jarang. Tapi ada pasti anak-anak mudanya kayak gitu kayak misalkan di daerah-daerah Örnek Üsküdar, Eminönü, önceden bu gibi yapmak var parti gibi, otur, Üsküdar gibi. Evet. Tabii var. Jadi kayak misalkan tempat-tempat yang kayak sering dikunjungin turis-turis atau sering dikunjungin sama warga sini biasanya ada kayak misalkan di Eminönü, di Üsküdar, di Kadikoy gitu-gitu. Tapi karena sekarang lagi yasak dan pemerintah juga nggak bolehin karena bakalan kena denda sampai ketahuan. Jadi bener-bener di Turki tadi malam bener-bener kayak nggak ada apa-apa. Kayak bunyi petasan pun aku dengar cuma 1-2 kali doang. Mungkin itu cuman kayak satu keluarga gitu aja bikin. Karena juga kalau misalkan di keluarga Ahmed ya khususnya itu mereka kayak haram gitu, kayak dosa gitu. Ama sen ailede günah haram gibi evet. Tabii ki. Kalau untuk keluarganya Ahmed tuh mereka nggak merayakan karena mereka anggapnya itu kayak dosa, kayak haram, kayak ya lebih banyak itu sebenarnya mereka kayak sizde çok da dua Kur'an yapmak. Tabii ki. Çünkü İslam'a göre bu bayram değil. Bu bir yıllık o ama bu bayram gibi değil. Evet. Karena menurut mereka itu bukan suatu kayak apa ya, kalau kita tuh kalau misalkan kita tahun baru Islam mungkin kayak gitu kan, tapi kalau ini kan memang pergantian tahun tapi bukan kayak untuk dirayakan party-party gitu, bukan menurut Islam. Jadi kalau untuk keluarganya Ahmed pribadi tuh mereka nggak merayakan. Jadi tahun baru di Turki bener-bener kalau misalkan kalian berharap di luar negeri
itu tahun barunya bakal kayak wah mungkin lebih dari Indonesia, tapi khusus untuk di Turki mohon maaf guys nggak ada sama sekali, jauh banget dari ekspektasi. Emang mereka sebelum lockdown pun nggak terlalu wah banget yang kayak meriah banget, apalagi sekarang lockdown ditambahnya jadi tambah nggak ada perayaan apapun. So guys, selamat tahun baru sekali lagi untuk kita semua di tahun 2021 ini. Doanya semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin yang pasti. Corona juga semoga lebih membaik, lebih cepat pergi biar kita juga bisa jalan-jalan ke ngelilingin Turki, bisa keluar kota, bisa jalan sama teman-teman semuanya. Yang penting juga kita bahagia, yang penting sehat. Kalau aku sih tahun ini doanya semoga dikasih momongan, karena kita 3 bulan lagi udah setahun, udah nggak terasa. Aku udah di Turki ntar lagi setahun, walaupun masih baru ya guys, cuman kayak cepat banget kayaknya. Tahun kemarin tuh baru aja persiapan pernikahan, tahu-tahu 3 bulan lagi kita bakal udah setahun. Sen dua bu yıl için ne? Her şeyin hayırlısı diyeceğiz. Başka şu anda yapacağımız bir şey yok. Mutlu. Mutluluk, huzur, hayırlısıyla bu hastalığın bitmesi. Çocuk? Çocuk Allah verirse olur. Insyaallah. İnşallah. Jadi doain juga kita semoga tahun ini kita udah bisa bertiga nanti ngevlognya. Buat kalian juga semuanya semoga sehat-sehat terus. Semoga makasih juga untuk kalian yang sering nonton video kita dari yang tahun-tahun kemarin. Support kita, komen yang baik-baik, ngasih komen-komen yang positif buat kita semangat bikin videonya. Yang awalnya Ahmed malu-malu, sekarang udah lumayan bisa ngomong banyak di video. Mudah-mudahan tahun ini Ahmed lebih bisa nge-vlog sendiri ya. Bu yıl sen video yapmak çok, konuşmak için insyaallah ya. İnşallah. So guys, sampai segini aja video kami untuk tahun baru kali ini. So thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz. Happy New Year.